teman-teman, selamat datang di studi UTS Econometrica Time Series. Perkenalkan, aku Nikita dari Ilmu Ekonomi 2020 dan di kesempatan ini kita akan bahas soal UTS Time Series dari tahun ajaran 2022-2023 semester genap. Nah, mungkin langsung aja ke soal yang pertama. Jadi di soal yang pertama ini kita diberikan beberapa pernyataan ya teman-teman, dan kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan ini benar, salah, atau tidak tentu, berikut juga dengan penjelasannya. Nah, mungkin langsung aja ke pernyataan yang A ya. Yang pertama, bunyinya salah satu penyebab terjadinya gejala non-stasioner adalah karena terjadinya autokorelasi pada data time series. Nah, teman-teman, untuk pernyataan yang ini kita nggak bisa katakan benar ya. Jadi jawabannya di sini tidak tentu. Kenapa? Kita harus tahu dulu definisi dari autokorelasi dan apa definisi dari non-stasioner. Nah, jadi teman-teman, kalau autokorelasi atau serial correlation itu terjadi kalau error antar waktu dalam persamaan dinamis itu memiliki korelasi, yang mana sebenarnya cukup sering ya ditemui di data time series. Nah, kalau data time series itu sifatnya bisa stasioner, bisa non-stasioner. Yang mana untuk memahami non-stasioner, sebenarnya kita harus tahu dulu nih, stasionaritas itu apa. Jadi, stasioner itu terjadi kalau asumsi-asumsi ini terpenuhi. Yang pertama, min-nya harus konstan, jadi stationer in mean. Terus juga harus stationary invariance, jadi variance antar waktunya juga harus konstan. Terus juga covariance antar waktunya tidak boleh berbeda ya, jadi mean, variance, dan covariance-nya konstan antar waktu. Itu dikatakan stasioner. Maka gejala non-stasioner itu terjadi kalau asumsi ini ada yang tidak terpenuhi. Nah, berdasarkan pernyataan yang di awal tadi dan berdasarkan definisi yang udah kita bahas, sebenarnya kalau terjadi autokorelasi itu nggak langsung bisa kita katakan menyebabkan gejala non-stasionaritas, kecuali covariance antara waktunya itu tidak konstan atau time variant ya, berbeda antar waktu. Tapi mungkin kalau teman-teman lihat di buku Gujarati Porter ya, teman-teman bisa menemukan pernyataan bahwa kalau seandainya pernyataan awal kita ini dibalik, maka bisa jadi jawabannya benar. Kenapa? Karena di buku Gujarati Porter itu dikatakan bahwa autokorelasi itu bisa aja terjadi karena datanya bersifat non-stasioner. Contohnya, data time series dengan tren yang non-stasioner meningkat atau menurun sistematis sepanjang waktu, itu kemungkinan besar error antar satu waktu dengan waktu lainnya yang berdekatan itu memiliki korelasi. Jadi, untuk pernyataan yang A, jawabannya tidak tentu. Kita lanjut ke pernyataan yang B. Bunyinya, pada regresi time series dua variabel dengan OLS, nilai R² dapat dipastikan bahwa adanya pengaruh signifikan pada variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, teman-teman, untuk pernyataan yang B ini jawabannya salah ya. Jadi, memang kalau dalam regresi biasa gitu ya, misalnya pakai data cross-section, terus kita pakai metode OLS, kita memang seringkali menggunakan R² itu sebagai ukuran goodness of fit gitu ya, untuk melihat seberapa baiknya model. Yang mana kalau R²-nya semakin besar, maka modelnya semakin baik. Tapi, kalau di data time series, kita nggak bisa menjadikan R² ini patokan bahwa modelnya itu baik. Karena, misalnya nih ya, ada data time series yang non-stasioner nih, ada dua variabel time series yang non-stasioner. Jadi dia sama-sama meningkat dari waktu ke waktu dan sebenarnya nggak punya hubungan sama sekali gitu. Secara teori maupun secara logika sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi karena dua-duanya memiliki tren yang meningkat, kalau misalnya kita lakukan perhitungan R²-nya, itu bisa jadi menunjukkan nilai yang sangat besar. Dan kita melihatnya itu seolah-olah R²-nya besar, maka modelnya itu baik. Padahal sebenarnya secara teori dan logika itu sama sekali tidak berhubungan gitu. Nah, fenomena ini disebut fenomena spurious regression.
Yang terutama tadi terjadi kalau ini ya, kalau data time series itu non-stasioner gitu dan memiliki tren gitu misalnya. Itu bisa aja terjadi spurious regression atau regresi palsu di mana seolah-olah regresinya itu baik atau pengaruh variabelnya itu signifikan padahal sebenarnya enggak. Nah, jadi untuk jawaban yang pernyataan B itu adalah salah ya. Jadi nilai R² itu nggak bisa memastikan pengaruh signifikan variabel. Nah, kalau misalnya cerita perihal spurious regression tadi itu diperpanjang, kita tarik cerita yang lebih panjang, sebenarnya kita akan belajar bahwa untuk mengidentifikasi gitu ya, atau untuk melihat apakah suatu regresi itu merupakan regresi yang spurious atau bukan, itu kita bisa menggunakan salah satunya pengujian kointegrasi. Yang mana kalau misalnya dua variabel dikatakan terkointegrasi, berarti dia memiliki keseimbangan jangka panjang, keduanya memiliki keseimbangan jangka panjang, dan hubungannya itu sudah pasti meaningful atau bermakna. Jadi dia nggak termasuk dalam fenomena spurious regression yang tadi. Jadi itu perpanjangan dari cerita dari pernyataan yang B ya. Mungkin langsung aja kita lanjut ke pernyataan yang C. Harga suatu produk yang akan datang dapat diprediksi dengan asumsi bahwa harga produk tersebut di masa mendatang sama dengan harga hari ini plus error term. Nah, teman-teman, untuk pernyataan yang C ini kita juga nggak bisa katakan benar ya. Jadi jawabannya di sini tidak tentu. Kenapa? Jadi dari pernyataan ini kita bisa lihat bahwa katanya harga produk di masa yang akan mendatang, contohnya misalkan sebenarnya YT gitu ya, itu ditentukan atau sama dengan harga hari ini plus error term. Jadi misalnya kalau harga di masa mendatang YT, berarti harga di sekarang YT-1 ya, plus error term. Jadi katanya YT hanya ditentukan oleh itu aja gitu. Jadi kalau di matematikanya seperti ini ya. Nah, teman-teman, persamaan atau ya model yang seperti ini itu sebenarnya dinamakan pure random walk kalau dalam econometric time series. Dan model atau persamaan ini itu dikatakan memiliki unit root problem karena alasannya akan dijelaskan berikutnya ya. Tapi unit root problem ini merupakan contoh situasi data yang tidak stasioner. Padahal kalau dalam data econometric time series, data yang idealnya kita olah itu adalah data yang stasioner. Sementara kalau misalnya datanya nggak stasioner, maka analisis kita menjadi sangat terbatas dan forecast kita atau ramalan kita jadi kurang bermakna atau kurang bermanfaat gitu ya. Nah, kenapa si fungsi tadi itu dikatakan memiliki unit root atau dikatakan tidak stasioner? Nah, tadi kan fungsinya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya YT sama dengan YT-1 plus UT, kalau misalnya kita mulai dari periode 0 gitu ya, terus kita mau lihat YT1, jadi Y1 sama dengan Y0 plus U1 kan ya. Terus kalau misalnya kita maju ke periode berikutnya, Y2 sama dengan Y1 plus U2 kan ya. Yang mana Y1 itu tadi udah kita definisikan sebagai Y0 plus U1. Begitu juga kalau kita tambah periodenya ya ke periode 3. Y3 sama dengan Y2 tambah U3 kan ya. Yang mana si Y2 ini tadi udah kita definisikan sebagai Y0 tambah U1 tambah U2. Jadi kalau misalnya kita mau generalisir, sebenarnya persamaannya itu sama aja dengan YT sama dengan Y0 tambah sigma atau total dari error term dari periode yang awal sampai periode T. Jadi, kalau misalnya kita dapati persamaannya seperti ini, maka variansnya atau ragamnya itu akan menjadi
var YT sama dengan T dikali sigma kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan di variansnya, varians YT, itu merupakan fungsi dari waktu, ada T di sini ya. Padahal tadi asumsi untuk suatu variabel dikatakan stasioner, harusnya dia sifatnya konstan gitu, alias time invariant. Sementara kalau ada komponen waktunya di sini, berarti dia udah melanggar asumsi time invariant tadi, karena variansnya tidak stasioner dalam varians gitu ya, melanggar syarat lemah stasionaritas. Nah, seperti yang udah disebutin tadi, kalau misalnya data non-stasioner seperti pure random walk tadi, itu punya keterbatasan untuk dianalisis, karena sulit digeneralisasikan ke periode waktu lainnya dan membuat peramalan menjadi kurang bermanfaat. Jadi, untuk soal yang C ini tadi, yang dikatakan kalau persamaan tadi bisa diprediksi, sebenarnya kurang tepat, karena hasilnya itu jadi, persamaannya itu jadi non-stasioner dan sangat terbatas untuk dianalisis gitu ya. Terus untuk soal yang selanjutnya, pernyataan D, bunyinya pendugaan distributed lag model dengan pendekatan adaptive expectation model akan menghasilkan dugaan model yang berbeda dengan pendekatan partial adjustment model. Nah, ini jawabannya salah ya. Kenapa? Jadi kita perlu tahu dulu nih, adaptive expectation model dan partial adjustment model ini apa gitu ya. Jadi adaptive expectation dan juga PAM itu sebenarnya merupakan merupakan bentuk rasionalisasi Koek, yang mana kalau di adaptive expectation ya, itu contohnya adalah fungsi dari permintaan uang gitu. Misalnya fungsi permintaan uang itu adalah YT, ditentukan oleh X bintang T ya, X star T, yang mana X star T ini adalah bentuk expected atau level yang diekspektasikan dari suku bunga. Jadi ya, expected rate of interest gitu ya. Jadi fungsinya itu akan seperti ini ya, YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X star T plus UT. Nah, teman-teman, kalau YT itu kan bisa kita amati gitu ya. Tapi kalau X star T alias level ekspektasi itu kan nggak bisa diamati, alias dia sifatnya non-observable. Jadi dalam adaptive expectation itu ditambahkan suatu persamaan yang tujuannya sebenarnya menggambarkan atau mendefinisikan si X star T tadi, atau level ekspektasi suku bunga tadi. Jadi kalau di adaptive expectation dikatakan XT star kurang X star T min 1, alias ini dikatakan sebagai kenaikan atau ya peningkatan ekspektasi, level ekspektasi, peningkatan level suku bunga yang diekspektasikan itu sama dengan gamma, yang mana gamma ini level koefisien penyesuaian gitu ya. Jadi merupakan bagian dari selisih dari level interest rate yang sekarang, level suku bunga yang sekarang, dikurangi ekspektasi di periode lalu. Jadi kenaikan ekspektasi itu akan sama dengan sebagian dari perbedaan suku bunga yang sekarang, yang terjadi sekarang, yang real, dengan yang kita ekspektasikan di masa lampau. Jadi arti dari adaptive expectation ini sebenarnya mau mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi itu akan menyesuaikan level ekspektasinya, dalam hal ini interest rate ya,
berdasarkan pengalamannya di masa lampau gitu. Jadi yang gamma tadi ini adalah si level of adjustment tadi ya, coefficient of adjustment. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita substitusi, misalnya kita cari dulu ya, X star T-nya ini definisikan gitu, terus kita substitusi ke persamaan yang pertama tadi, maka akan ketemu persamaan YT sama dengan gamma beta 0 tambah gamma beta 1 XT tambah 1 min gamma YT min 1 tambah error term. Dan error termnya adalah moving average. UT min 1 kurang gamma UT min 1. Nah, jadi ini adalah proses dari model adaptive expectation-nya. Dimana tadi dalam fungsi YT itu ada X star T yang non-observable. Sementara kalau di partial adjustment model itu ada fungsi YT, tapi yang non-observable di sini bukan XT-nya, tapi si YT-nya. Dan kita bisa definisikan juga ada persamaan tambahannya gitu untuk mendefinisikan YT star ini apa gitu. Nah, kalau misalnya kita lakukan hal yang sama, kita substitusi, kita akan ketemu model PAM-nya, model partial adjustment-nya sebagai berikut. YT sama dengan delta beta 0 tambah delta B1 XT tambah 1 min delta YT min 1 tambah delta UT. Yang mana sebenarnya kalau kita bandingkan ya, model yang di adaptive expectation dengan model yang di partial adjustment model, ini sebenarnya adalah model yang sama gitu. Untuk model estimasinya ya, dugaan modelnya itu sama. Yang membedakan adalah struktur error termnya, yang mana di adaptive expectation, error termnya itu adalah yang ini ya, UT min 1 kurang gamma UT min 1. Sementara kalau di partial adjustment model, error termnya adalah delta UT. Jadi, untuk model estimasinya itu sama aja. Yang membedakan hanya struktur error termnya. Jadi, karena pernyataan D itu mengatakan kalau dua model ini menghasilkan model yang berbeda, dugaan model yang berbeda, sebenarnya jawabannya salah ya, karena ini sebenarnya sama aja, yang membedakan hanya struktur error term. Kemudian di pernyataan yang E, hubungan XT dan YT pada model YT sama dengan beta 0 tambah beta 1X1 tambah UT dikatakan terkointegrasi jika dan hanya jika UT bersifat stasioner. Nah, untuk pernyataan yang ini jawabannya tidak tentu ya. Karena dia mengatakan kalau suatu persamaan itu terkointegrasi jika dan hanya jika UT bersifat stasioner. Padahal sebenarnya ada dua kondisi yang harus diperhatikan ya. Ada necessary condition-nya, ada sufficient condition-nya. Yang mana necessary condition untuk persamaan yang terkointegrasi itu adalah variabelnya harus terkointegrasi pada ordo yang sama. Dalam artian misalnya ada dua variabel ya tadi ya, Y dan X, YT dan XT. Nah, kalau misalnya YT pada level originalnya gitu ya, itu nggak stasioner, terus kita difference sekali nggak stasioner juga, kita difference yang kedua kali baru dia stasioner, berarti kan dia terintegrasi pada ordo 2, karena dia harus di difference 2 kali nih untuk dia stasioner. Nah, kalau syarat perlu atau necessary condition dari kointegrasi ini mengatakan bahwa kalau misalnya YT dan XT itu terkointegrasi, maka jika YT stasioner di ordo 2, maka si XT juga harus sama. Maka XT juga baru stasioner ketika dia udah di difference yang kedua gitu. Jadi itu untuk necessary condition-nya. Variabel harus terkointegrasi pada ordo yang sama. Sementara sufficient condition-nya adalah UT stasioner.
Jadi kalau misalnya diambil satu persamaan gitu ya, kita regress YT dan XT, terus kita ketemu UT, maka UT itu adalah kombinasi linear kan dari YT dan XT. Nah, si UT ini harus stasioner. Nah, itu yang disebutkan di pernyataan E ini ya. Cuman dia gagal untuk menyebutkan bahwa ternyata ada satu kondisi lagi nih, yaitu harus terkointegrasi pada ordo yang sama. Jadi, untuk jawaban di poin E itu adalah tidak tentu. Itu jawaban untuk atau pembahasan untuk soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang kedua ya. Yang mana di soal kedua ini kita diberikan satu tabel, yaitu hasil uji ADF atau Augmented Decay Fuller ya, untuk beberapa variabel. Dan di sini ada 4 pertanyaan. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya. Isilah titik-titik pada kolom keputusan variabel-variabel mana yang stasioner dan yang tidak stasioner. Nah, jadi teman-teman, untuk menjawab ini kita perlu tahu dulu nih, pengujian ADF itu pengujian yang seperti apa sih? Jadi, uji ADF itu adalah salah satu pengujian yang digunakan untuk melihat apakah satu variabel itu memiliki unit root problem atau tidak. Jadi, kalau dia memiliki unit root, itu dia dikategorikan sebagai tidak stasioner. Sementara kalau dia nggak punya unit root problem, maka dia bisa dianggap stasioner. Nah, untuk pengujian ini ada hipotesis nolnya. Jadi kalau hipotesis nol untuk ADF itu adalah YT memiliki unit root, sehingga model tidak stasioner. Jadi kalau kita tolak H0 atau H alternatifnya itu adalah tidak memiliki unit root, sehingga modelnya stasioner. Jadi berdasarkan penjelasan soal H0 tadi, hipotesis 0 dari pengujian ADF, kita bisa tentukan yang mana variabel yang stasioner, mana yang enggak ya. Jadi intinya kalau kita tolak H0, baru dia dikatakan stasioner. Kalau enggak berarti non-stasioner. Nah, untuk yang di tabel ini disediakan bahwa nilai kritisnya itu 10% atau 0,1 dan udah disediakan juga untuk masing-masing variabel p-value-nya berapa. Jadi bisa aja kita langsung hitung, langsung kita tentukan maksudnya. Yang pertama harga emas, karena p-value-nya 0,3 berarti kita nggak tolak H0 ya. Berarti dia non-stasioner. Kurs dolar juga, karena lebih dari 0,1 berarti dia tidak stasioner. Harga minyak dunia juga tidak stasioner. Suku bunga juga tidak stasioner. Inflasi karena nilai kritis kita 0,1 dia anggapannya stasioner ya, kecuali kalau seandainya nilai kritisnya 0,05 baru dia nggak stasioner. Tapi karena di sini nilai kritisnya 0,1 berarti dia stasioner, dan permintaan emas juga stasioner. Nah, itu untuk yang soal poin A. Lanjut ke soal yang poin B. Jelaskan langkah selanjutnya jika variabel-variabel tersebut tidak stasioner. Nah, ini sebenarnya jawabannya bisa simpel aja ya. Untuk melakukan treatment atau untuk mengatasi data yang tidak stasioner, salah satunya itu adalah dengan differencing. Differencing sampai hasil pengujian menunjukkan bahwa variabelnya sudah stasioner. Jadi contohnya kalau misalnya ada persamaan kayak yang dibahas di nomor 1 ya, ada persamaan yang pure random walk seperti ini. Lalu dikatakan bahwa UT itu adalah white noise error, yaitu error yang baik. Sebagaimana yang udah kita bahas di soal pertama, walaupun si UT ini adalah white noise error, kan kalau bentuknya seperti ini kan anggapannya dia non-stasioner ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan differencing,
yaitu kita nyatakan dalam bentuk delta YT, yaitu YT kurang YT min 1 sama dengan UT, maka fungsi delta YT ini akan stasioner. Terbukti ya, karena ini tadi udah disebutkan juga asumsinya sebelumnya. Jadi, bisa dikatakan langkah yang bisa dilakukan kalau misalnya variabelnya nggak stasioner, ya berarti bisa kita lakukan differencing. Itu jawaban untuk yang poin B. Sebenarnya untuk yang poin B juga kalau misalnya variabel yang nggak stasioner, ada perlakuan lainnya juga ya. Bisa juga kalau misalnya dia nggak stasioner dalam varians, maka bisa kita ubah variabelnya ke bentuk logaritma, atau kalau misalnya dia non-stasioner dan ada trennya, maka bisa kita regresi terhadap waktu gitu ya. Tapi untuk yang di soal ini bisa kita jawab aja dengan differencing, dan bisa kita tampilkan juga landasannya kenapa kita bisa katakan kalau differencing maka hasilnya bisa jadi stasioner. Itu untuk yang poin B. Terus yang poin C, buatlah fungsi regresi dari variabel-variabel di atas. Tentukan variabel terikat dari model yang Anda bangun. Jelaskan bagaimana Anda membangun model tersebut baik secara teoritis maupun intuitif. Nah, teman-teman, untuk soal yang C ini sebenarnya kita lebih diminta untuk menjelaskan dengan argumen kita, dalam artian kita lebih bebas sih sesuai dengan argumen dan teori yang kita miliki gitu. Yang penting kita bisa jelaskan kenapa kita memilih variabel itu dan kenapa kita memilih model tersebut. Nah, di soal ini aku berikan contoh jawaban. Jadi di soal ini aku mau memilih variabel harga emas dan juga inflasi. Karena aku berargumen bahwa secara teori, kalau misalnya inflasi terjadi, maka investor itu akan mencari aset yang nilainya dapat bertahan terhadap penurunan daya beli mata uang, sehingga dapat mempengaruhi harga emas. Itu argumen yang aku bangun di sini secara teorinya gitu. Jadi karena aku sudah menentukan bahwa harga emas dipengaruhi oleh inflasi, maka aku bisa mulai memilih atau membangun modelnya. Tapi sebelumnya aku katakan juga asumsinya apa aja. Yang pertama, aku bilang untuk kemudahan interpretasi variabelnya dinyatakan dalam logaritma, biar nanti kita bisa dapat elastisitas jangka panjang ya kalau misalnya kita nyatakan dalam logaritma. Yang kedua, aku asumsikan bahwa kedua variabel ini stasioner pada level yang sama. Dan nanti sebenarnya di pengujian kointegrasinya, sebenarnya ini hubungannya ke poin yang D sih. Cuma nanti sebelum masuk ke poin D, aku akan berasumsi bahwa hasilnya itu adalah terkointegrasi. Jadi di C ini aku untuk menjawab soal yang meminta untuk membangun model, aku memilih model kointegrasi, pengujian model kointegrasi. Yang mana karena tadi aku katakan bahwa harga emas dipengaruhi inflasi, maka aku bentuk modelnya seperti ini dalam logaritma ya. Logaritma gold price T sama dengan beta 0 tambah beta 1 log inflasi T tambah UT. Nah, kalau untuk kointegrasi kan seperti yang udah disebutkan sebelumnya, yang dites itu kan sebenarnya UT-nya ya, sebagai kombinasi linear dari dua variabel itu, gitu. Jadi, aku sebutkan juga bahwa UT itu adalah logaritma dari gold price T dikurang beta 0 dikurang beta 1 logaritma inflasi T. Jadi kalau misalnya ditemukan bahwa terkointegrasi, maka kita bisa lanjut ke ECM dan nanti si beta 1 karena dinyatakan dalam logaritma ya, bisa menunjukkan elastisitas jangka panjang. Jadi itu
argumen aku dan jawaban aku untuk yang poin C. Kemudian lanjut ke poin yang D. Buatlah modifikasi model yang Anda bangun setelah mengalami differencing. Nah, untuk menjawab soal yang D ini, aku menggunakan model ECM atau Error Correction Mechanism ya, atau Error Correction Model, di mana ECM ini sebenarnya berhubungan dengan kointegrasi. Jadi kalau misalnya dua variabel dikatakan terkointegrasi, maka dia punya keseimbangan jangka panjang kan ya. Nah, ECM ini menunjukkan bagaimana proses koreksi di periode-periodenya untuk mencapai keseimbangan jangka panjang ini gitu. Jadi seberapa banyak proses koreksi yang terjadi di periode pertama misalnya gitu. Jadi untuk menjawab soal ini kan diminta untuk membangun model setelah differencing ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi fungsi kointegrasinya dinyatakan seperti ini, maka untuk di poin D ini model ECM-nya dinyatakan dengan delta logaritma gold price T sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 delta logaritma inflation T tambah alpha 2 U cap T min 1 tambah ET, yang mana si U cap T ini adalah error term yang tadi udah kita peroleh ya dari regresi yang sebelumnya, tapi kita ambil UT min 1-nya. Dan alpha 2 itu adalah adjustment factor yang mempengaruhi proses koreksi tadi. Jadi itu untuk yang D. Jadi sebagai catatan juga untuk proses atau model kointegrasi tadi ya, yang di C dan berhubungan juga ke poin D, sebenarnya kalau variabel kita nggak stasioner, itu kita tetap bisa melakukan analisis kalau misalnya variabel kita itu terkointegrasi dan kita bisa melakukan ECM gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi tambahan juga gitu ya untuk landasan kenapa kita mau memilih model kointegrasi tadi gitu. Jadi itu untuk jawaban dari soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 3. Soal nomor 3, di sini ada 3 pertanyaan, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan yang A. Mengapa pemodelan ekonometrika time series memerlukan penanganan berbeda dari pemodelan ekonometrika klasik? Nah, untuk jawab ini langsung aja ya bisa pakai teori. Jadi, data time series itu umumnya memiliki permasalahan autocorrelation atau serial correlation, di mana terdapat korelasi untuk error antar waktu. Jadi kalau misalnya di regresi atau diestimasi menggunakan regresi biasa atau OLS, itu dapat menyebabkan estimator bias atau menyebabkan estimasinya nggak efisien. Nah, kita juga bisa jelasin bahwa autocorrelation kalau di data time series itu bisa jadi karena shock itu pengaruhnya itu tetap muncul dalam suatu periode waktu yang cukup lama. Jadi kalau ada shock itu pengaruhnya nggak langsung hilang di periode selanjutnya. Atau bisa jadi misalnya data kita nih ada yang nggak tersedia di periode tertentu, terus kita lakukan manipulasi data seperti interpolasi atau ekstrapolasi, itu juga bisa menyebabkan autocorrelation, atau karena proses transformasi data, contohnya kita differencing data atau variabel yang sebenarnya nggak butuh differencing, itu juga bisa menyebabkan autocall. Dan bisa juga karena sifat data yang non-stasioner ya, seperti yang udah dijelasin di nomor 1 ya, soal nomor 1, bahwa contohnya data non-stasioner misalnya yang punya tren itu juga bisa menjadi penyebab dari data yang punya autocorrelation. Nah, lanjut ke yang soal B, apa yang dimaksud dengan model stokastik dan apa bedanya dengan model deterministik? Dalam mempelajari ekonometrika time series, model yang mana yang tepat, stokastik atau deterministik? Nah,
Untuk jawab soal ini langsung aja kita definisikan kalau stokastik itu adalah kumpulan random variabel yang diurutkan dalam rentang waktu. Jadi tidak dapat sepenuhnya diprediksi sehingga melibatkan komponen error. Jadi yang selama ini kita lakukan regresi, estimasi, itu sebenarnya adalah model yang stokastik karena nggak ada fungsi yang benar-benar exact gitu, yang benar-benar bisa menggambarkan hubungan antar variabelnya sampai benar-benar akurat. Itu kalau di stokastik nggak ada. Jadi tetap bakal ada komponen error atau kayak simpangan dari nilai yang sebenarnya kalau di stokastik. Makanya perlu kita estimasi kan ya. Nah, kalau yang model deterministik itu adalah melibatkan komponen yang dapat diprediksi dan bersifat sistematis. Baik itu bentuknya fungsi atau pola yang udah jelas, jadi nggak usah diprediksi lagi menggunakan konsep probabilitas. Nah, kalau misalnya ditanya model mana yang tepat kalau dalam mempelajari econometric time series, jawabannya adalah model stokastik. Karena kalau model deterministik kan dia nggak perlu diestimasi lagi ya, udah ada fungsi tertentunya. Jadi untuk model time seriesnya itu sendiri, kita butuhnya yang stokastik. Terus untuk yang C, uraikan tahapan-tahapan dalam penerapan model ARMA-ARIMA dengan metode Box-Jenkins. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu dulu nih, apa sih ARMA dan ARIMA? Jadi, ARMA dan ARIMA itu adalah metode analisis runtun waktu, yang mana sebenarnya contohnya ARIMA gitu ya. ARMA sama ARIMA kan bedanya cuma di I-nya aja ya. Nah, kalau ARIMA itu terdiri dari 3 proses, ada namanya AR, I, dan MA. Dimana AR itu autoregresif. Jadi dalam autoregresif itu suatu fungsi, misalnya fungsi Y, itu dianggap ditentukan oleh nilai-nilainya pada periode sebelumnya. Misalnya YT-1, YT-2. Nah, kalau misalnya nilai-nilai masa lampau yang menentukan si YT ini sampai ke periode ke K, maka dia dikatakan memiliki lag sebanyak K, atau kalau dalam AR itu nama lagnya sebenarnya P sih. Jadi kalau misalnya kita perlu menambahkan variabel lagnya sampai lag yang ke 3, berarti dikatakan P sama dengan 3. Contohnya di sini ya, kalau ini kan berarti lagnya itu sampai 2 ya, berarti P sama dengan 2. Sementara kalau moving average itu adalah, kalau MA itu adalah moving average, dimana fungsi YT itu dinyatakan sebagai fungsi dari error term dan nilai-nilai masa lampau dari error term tersebut. Contohnya kalau di MA ada fungsi ini ya, jadi kalau misalnya di MA itu juga ada lag-nya, jadi error term-nya itu sampai lag keberapa, nilai lampau yang sampai periode keberapa kalau dihitung mundur. Nah, itu namanya, nama lag-nya adalah Q ya. Jadi kalau contohnya di moving average yang ini, karena UT yang dipakai itu ada UT-1 sama UT-2, berarti lag-nya itu sampai lag yang kedua, berarti Q sama dengan 2. Nah, itu untuk MA. Sementara kalau I atau integrated itu adalah proses atau menunjukkan sampai ke difference keberapa baru dia stasioner. Jadi contohnya kalau ada satu variabel nih, ada satu variabel dan dia itu tanpa kita difference, dia udah stasioner. Berarti dia dianggap terintegrasi pada ordo 0 alias D sama dengan 0, karena ordo kalau di integrated itu adalah D ya notasinya. Jadi kalau misalnya ada satu variabel yang awalnya dia non-stasioner, tapi setelah di difference sampai 2 kali baru dia stasioner, artinya dia integrated derajatnya itu sampai derajat yang kedua kan, berarti, atau ordo yang kedua, berarti D sama dengan 2. Nah, sebenarnya ARIMA itu adalah kombinasi dari proses-proses ini gitu.
Sementara kalau bedanya ARMA sama ARIMA cuma ada di I-nya aja. Jadi untuk ARMA itu adalah proses ya yang integratednya itu pada ordo 0 gitu. Jadi D sama dengan 0. Jadi ini sama aja sebenarnya. Nah, karena yang ditanya adalah gimana tahapan dalam penerapan model ARMA-ARIMA, kita langsung aja bahas. Kalau menggunakan metode Box-Jenkins itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan identifikasi, yaitu gimana kita menemukan nilai lag-lag yang udah kita bahas sebelumnya ya. Ada lag untuk AR, ada lag untuk MA, ada lag untuk I. Jadi kita perlu cari nilai P, D, dan Q, di mana P tadi kan jumlah lag atau ya jumlah lag untuk AR, D itu jumlah lag untuk I, Q itu jumlah lag untuk MA. Nah, kita bisa pakai bantuan korelogram dan partial korelogram. Nah, sebenarnya kalau lebih spesifik lagi, sebenarnya bisa kalian jelasin juga kalau misalnya ditanya di soal ya. Bisa dijelasin bahwa kalau untuk nyari D, itu kan pakai cara yang tadi ya. Jadi kita coba tes dulu pada level apakah dia stasioner atau enggak. Kalau dia stasioner berarti D sama dengan 0. Kalau belum stasioner kita difference 1 kali. Kalau belum stasioner juga kita difference lagi sampai dia stasioner. Nanti di level difference yang keberapa itu akan jadi ordo untuk si I-nya alias si D-nya kan. Nah, kalau untuk P dan Q atau ordo AR dan MA itu bisa pakai yang namanya korelogram. Nah, korelogram kalau misalnya di eFuse, kalau misalnya kita mengolah data di eFuse, itu tampilannya kurang lebih kayak gini ya. Jadi, dalam korelogram dan partial korelogram itu ada 2 informasi, ada yang namanya ACF atau Auto Correlation Function, ada yang namanya PACF atau Partial Correlation Function. Nah, ACF itu kita gunakan untuk mencari ordo yang tepat untuk Q ya, jumlah lag yang tepat untuk Q atau untuk MA gitu ya. Sementara PACF itu kita gunakan untuk melihat jumlah lag yang tepat untuk AR atau mencari P. Jadi cara melihatnya itu, ini mungkin bisa kalian tambahkan juga ya di jawaban kalian kalau kira-kira dirasa perlu. Jadi untuk melihat ACF maupun PACF ini, di mana ACF tadi kan untuk MA, PACF untuk AR, caranya adalah kita memilih lag di mana memilih lag terakhir sebelum nilai ACF atau PACF-nya 0. Jadi, di mana nilai ACF dan PACF 0 itu adalah di dalam titik ini ya, di dalam kotak ini. Dalam lingkup 2 garis ini ya. Itu dikatakan dia 0. Jadi seperti ini ya, selama dia nggak melewati garis. Sementara kalau dia melewati garis, berarti ACF atau PACF-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita memilih jumlah lag yang mana jumlah lag terakhir sebelum ACF atau PACF-nya 0. Jadi contohnya kayak ini, dia kan mulai 0 itu di ini ya, di 5. Berarti kita akan memilih jumlah lag 4 dari ACF ya. Berarti ACF untuk MA. Berarti lag untuk MA itu adalah 4. Sementara untuk PACF itu kan kita gunakan untuk AR ya. Kita bisa lihat di sini dia mulai 0 di lag yang kedua. Berarti kita pakai P, kita pakai derajat untuk AR itu adalah 1 ya jumlah lagnya. Jadi itu untuk penjelasan tentang tahapan identifikasi. Nah, kalau misalnya kita udah dapat identifikasi, kita udah tahu AR-nya derajatnya harus berapa, I-nya juga derajatnya berapa, MA juga lag-nya berapa, kita bisa bentuk modelnya kan. Kita bisa bentuk modelnya aja, kita tambahkan unsur AR-nya, tambahkan MA-nya, dan juga I-nya. Nah, kalau sudah, kita bisa estimasi parameternya. Kita estimasi parameter untuk variabel autoregresif dan moving average-nya. Jadi di hasilnya itu nanti akan muncul parameter untuk AR dan parameter untuk MA. Nah, kalau misalnya
tahapan estimasi ini umumnya itu bisa dipakai langsung, ada fungsinya di Ifuse gitu ya. Kalau misalnya udah diestimasi, kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu diagnostic checking, di mana kita perlu mengecek apakah model kita ini udah bagus atau belum. Dan ini tuh sifatnya iteratif, dalam artian kita perlu mengecek berulang-ulang apakah model ini udah sesuai atau udah bagus atau belum gitu. Dan kalau misalnya belum, berarti kita balik lagi ke tahapan yang sebelumnya. Jadi untuk di tahapan diagnostic checking ini kita perlu pastikan terutama ada dua. Yang pertama, apakah koefisien yang ada di hasil estimasi itu signifikan atau enggak. Kalau misalnya ada yang enggak signifikan, berarti sebaiknya nggak usah kita masukkan ke dalam model kita, dan kita ulang lagi dari tahapan estimasi gitu ya. Dan yang kedua, kita perlu pastikan bahwa residual modelnya itu udah bersifat white noise, dalam arti dia udah nggak berpola. Jadi kalau misalnya kita cek di autokorelasinya, hasil UT dari model yang sebelumnya kita estimasi itu udah nggak menunjukkan autokorelasi atau partial correlation lagi, jadi nilainya udah 0 gitu. Terus kalau misalnya kita udah dapat model yang paling baik, kita bisa melakukan forecasting, yang mana kita bisa gunakan model ini untuk meramal nilai di periode yang kita inginkan gitu. Jadi untuk forecasting juga sebenarnya kita bisa langsung pakai fungsi yang disediakan di Ifuse. Jadi untuk metode atau tahapan penerapan model ARMA-ARIMA ini kalau disimpulkan adalah 4 poin ini. Jadi itu penjelasan untuk nomor C dan kesimpulan untuk nomor 3.